Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah multimedia pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi impuls dan momentum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsabila Putri Azra Kusuma dengan NPM 221302244 dan rekan saya Amelia Hoirunisa dengan NPM 2213022045. Saya Karinta Aksana dengan NPM 2213022058. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang impuls dan momentum dengan menggunakan 3 media pembelajaran, yaitu ada PPT, PowerPoint, dan Bandicap. Materi pertama akan saya jelaskan yaitu tentang impuls. Next. Jadi, impuls. Impuls adalah perkalian antara gaya dengan selang waktu atau t. Impuls dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan V dikali delta T. Nah, sebelum itu, menurut teman-teman, rumus ini tuh benar atau salah sih? Oke. Jadi benar ya, jadi rumus yang tadi ini adalah rumus dari impuls. Nah, jadi ini adalah rumus dari impuls dengan rumus yaitu I sama dengan V dikali delta T. Di mana I itu adalah impuls dengan satuan N atau Newton, kemudian F itu adalah gaya dengan satuan N, dan T itu adalah selang waktu. Selanjutnya, adalah materi tentang momentum. Materi tentang momentum itu akan disampaikan oleh Karinta Oksana Ferodova. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang momentum. Momentum adalah hasil kali sebuah benda dengan kecepatan benda itu pada suatu saat. Momentum merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan kecepatannya. Momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, di mana P itu adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M itu adalah massa, V adalah kecepatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi tentang momentum. Untuk selanjutnya itu ada hubungan momentum dan impuls. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Arianti Dwi Wahyuningsi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan hubungan momentum dan impuls. Jadi, hubungan itu suatu benda yang bermassa M bekerja gaya F yang konstan. Maka setelah waktu delta T, benda tersebut bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan V0 plus A dikali delta T. Vt sama dengan V0 plus F dibagi M dikali delta T. F dikali delta T dibagi I sama dengan M Ft min F0. Jadi I sama dengan delta P. Jadi dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada hukum kekekalan momentum. Materi ini akan disampaikan oleh Amelia Hoirunisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Hukum kekekalan momentum sesuai dengan hukum 3 Newton tentang gerak, yaitu aksi-reaksi. Baik, sekian saya kembalikan. Dapat dirumuskan sebagai I1 sama dengan I2, di mana
delta T1 sama dengan min F2 delta T2. M1 dalam kurung F aksen 1 min F1 V1 sama dengan min M2 dalam kurung V aksen 2 min V2. M1 V aksen 1 dikurang M1 V aksen 1 V1 sama dengan minus M2 V aksen 2 ditambah M2 V2. M1 F1 ditambah M2 F2 sama dengan M1 V aksen 1 ditambah M2 V aksen 2, di mana M1 adalah massa benda 1, F1 adalah kecepatan benda 1, M2 adalah massa benda 2, V2 kecepatan benda 2, V aksen 1 kecepatan benda 1 setelah tumbukan, dan V aksen 2 kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu ada impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, peran impuls dan momentum pada kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu keamanan dalam berkendara. Keamanan dalam berkendara. Penerapan impuls dan momentum sangat penting dalam keamanan berkendara ketika memutuskan untuk berhenti mempercepat atau berbelok. Yang kedua, saat olahraga dan aktivitas fisik. Ini terjadi ketika berlari atau melompat. Impuls yang berikan kepada tubuh kita akan mempengaruhi seberapa jauh atau seberapa tinggi kita dapat mencapai. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan dan koordinasi tubuh. Impuls dan momentum berperan dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dan yang terakhir ada keamanan dalam industri atau pekerjaan berbahaya. Misalnya saat bekerja dengan alat berat atau crane sehingga dapat menghindari kecelakaan dan memastikan keselamatan kerja. Baik, cukup. Itu tadi penjelasan materi tentang impuls dan momentum dari kelompok 7 mata kuliah multimedia pembelajaran fisika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.